Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Hadiah. Ledakan. Sepasang telapak tangan berdarah dan telapak tangan berwarna hijau saling bertabrakan dalam kabut berdarah. Gelombang udara yang menakutkan tiba-tiba menyebar dari kedua tangan mereka, menyebabkan dua tetua sekte darah yang berada di samping tidak punya pilihan selain dengan cepat mundur saat ekspresi mereka sedikit berubah. Hanya ada keheningan sesaat setelah kedua telapak tangan bertabrakan di dalam kabut berdarah, sebelum suara melengking yang mengandung rasa takut terdengar. Api? Sialan, kamu benar-benar memiliki api surgawi. Ledakan! Suara melengking baru saja jatuh saat gelombang udara panas lain menyebar dari dalam kabut berdarah. Saat gelombang udara menggulung, kabut darah yang menyelimuti udara dan daratan langsung terpanggang oleh udara panas hingga menipis. Glu! Suara darah yang dimuntahkan tiba-tiba terdengar di dalam kabut berdarah yang secara bertahap menipis. Dengan cepat mengikuti ini, bayangan menempel di dekat tanah saat melesat keluar dari kabut berdarah. Kakinya meninggalkan bekas luka yang dalam, hampir 10 meter di tanah sebelum akhirnya dia bertabrakan dengan keras ke batang pohon. Bahunya bergetar dan batang pohon itu langsung terbelah menjadi dua. Dengan punggung bersandar di batang pohon, kaki sosok manusia menjadi lemah dan tubuhnya roboh. Tangannya menopang dirinya di tanah saat darah mulai menetes dari sudut mulutnya. Suara napas yang serak dan terburu-buru terdengar berulang kali, seperti teriakan. Pemimpin sekte junior? Tatapan kedua tetua sekte darah melesat ke arah sosok manusia, yang berada dalam kesulitan yang sangat mengerikan. Wajah mereka berubah drastis saat mereka tiba-tiba berteriak tanpa sadar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Fan Ling akan berubah menjadi keadaan yang menyedihkan oleh seseorang yang kekuatannya hanya dari Dadoshi setelah dia menggunakan teknik Do yang ganas dan aneh seperti Bone Transforming Blow di Evil Palm. Seluruh tubuh Fan Ling gemetar saat dia berdiri dari tanah. Dia menunduk dan mengamati tangannya yang hangus. Shock tanpa sadar melintas di wajah pucatnya. Dia mengeluarkan beberapa batuk hebat saat dia mengangkat kepalanya dan menyapu pandangannya ke arah kabut berdarah yang secara bertahap menipis. Mengikuti keheningan mereka bertiga, area ini juga berubah menjadi suasana yang sunyi. Namun, sesaat kemudian, suara langkah kaki perlahan terdengar dari kabut darah samar, menyebabkan ekspresi ketiganya berubah total. Suara langkah kaki secara bertahap menjadi lebih keras dan lebih jelas. Kabut berdarah juga menghilang dengan tenang. Sosok manusia, yang benar-benar terbungkus dalam api berwarna hijau, muncul di hadapan mereka bertiga. Saat mereka melihat sosok manusia, yang seluruh tubuhnya dibungkus oleh api hijau dan merasakan nafas panas sedikit merembes keluar, dua tetua dari sekte darah merasakan bahwa Do Qi di tubuh mereka mulai sedikit tersumbat saat beredar. Mata mereka segera menyusut saat mereka tanpa sadar mengeluarkan teriakan terkejut di tubuhnya. Apakah api surgawi? Metode Qi sekte darah agak tidak ortodoks dan sengaja mengambil rute gelap dan dingin. Elemen api dan segala sesuatu tentangnya adalah alelopati alami pihak lain. Tentu saja, penaklukan timbal balik ini hanya berkaitan dengan jenis api biasa Do Qi. Jika mereka bertemu dengan api alami bumi dan langit, seperti api surgawi, itu akan seperti seekor tikus yang bertemu dengan seekor kucing. Pertemuan semacam ini berarti penindasan mutlak, di mana tidak ada kekuatan balasan sedikit pun. Dalam aturan pertama dari sekte darah, tertulis bahwa jika mereka bertemu orang yang kuat dengan api surgawi, mereka harus segera mundur. Dari sini, bisa dilihat sejauh mana metode Qi dari sekte darah akan ditekan oleh api surgawi. Selain itu, ketika seseorang dari sekte darah harus bertarung dengan seseorang yang memiliki api surgawi,
mereka akan mengalami kesulitan menampilkan bahkan 50 atau 60% dari kemampuan tempur mereka. Namun untungnya tidak banyak orang di dunia ini yang memiliki api surgawi. Oleh karena itu, orang-orang dari sekte darah jarang bertemu dengan orang kuat yang memiliki api surgawi. Sebaliknya, kali ini, kelompok Fanling ditakdirkan menjadi sangat tidak beruntung. Api berwarna hijau yang menyelimuti tubuh Xiao yang sedikit berkurang, memperlihatkan wajah yang halus dan tampan, yang masih sangat muda sehingga membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Dia menatap wajah kaget ketiga pria itu dan tersenyum sedikit. Namun, senyuman itu mengandung sedikit rasa dingin. Kamu sebenarnya siapa? Mengapa Anda ingin melawan sekte darah kami? Selama Anda mundur, saya akan menggunakan nama pemimpin sekte junior dari sekte darah untuk bersumpah bahwa saya pasti tidak akan melanjutkan masalah ini. Fanling berdiri dan berjuang untuk berkumpul bersama dengan dua sesepuh saat dia berteriak keras. Kamu ingin menunda sampai Fan Lao bergegas. Senyum Xiao yang cerah, tapi menyembunyikan rasa sedingin es. Dalam satu kalimat, dia mengungkapkan tujuan Fanling. Ekspresi wajah Fanling berubah sedikit saat mendengar ini. Matanya menatap tajam ke wajah yang jauh lebih muda darinya. Dia mengalami kesulitan membayangkan bagaimana, pada usia yang begitu muda, pihak lain memiliki Heaven Flame yang menakutkan, yang bahkan ditakuti oleh ayahnya, serta pikiran yang luar biasa. Pemimpin sekte junior, pergi dulu. Aku akan menahannya. Dengan kekuatan pemimpin sekte, saya pikir dia seharusnya menyelesaikan masalah dengan penatua King dari Sky Serpent Mansion. Selama kita menundanya sebentar, kita akan bisa bertahan sampai pemimpin sekte datang. Elder Luo, yang masih memiliki kekuatan tersisa, memegang pisau panjang di tangannya. Meskipun ketakutan akan api surgawi memenuhi hatinya, dia adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk bertarung dengan pihak lain saat ini. Fanling mengatupkan giginya saat dia mendengar kata-kata penatua Luo. Tanpa ragu-ragu, dia menyeret tubuhnya yang terluka, berbalik, dan berlari. Melihat Fanling yang tidak segan-segan berbalik dan kabur, Xiao Yan tiba-tiba tersenyum. Tubuhnya tidak bergerak. Fanling berbalik dan lari agak jauh. Ketika dia tidak merasakan pertempuran sengit di belakangnya, keraguan muncul di dalam hatinya. Keraguan ini baru saja muncul ketika di sudut matanya yang tidak pasti dia menangkap kilatan bayangan 7 warna. Bayangan 7 warna itu menghilang dari matanya dalam sekejap tetapi tidak diabaikan oleh Fanling yang seperti burung di tepian. Kakinya dimasukkan ke dalam tanah, meluncur dan membuat bekas luka di dalamnya. Kecepatan dia bergegas ke depan terhenti. Namun, dia tidak menemukan apa-apa saat pandangannya menyapu ke segala arah. Dia mengerutkan alisnya. Dia baru saja akan terus melarikan diri ketika rasa sakit yang hebat, seperti lubang yang dibor melalui jantungnya, menyebar dari dadanya. Fanling perlahan menundukkan kepalanya dan secara tidak sengaja melihat bayangan 7 warna yang masuk melalui punggungnya dan menembus dadanya. Setelah bayangan 7 warna menembus dadanya, itu berubah menjadi ular kecil 7 warna yang bahkan tidak sepanjang setengah kaki di bawah mata Fanling. Mata Fanling menatap tajam pada sepasang mata ular yang menyihir dan tidak biasa milik ular kecil itu. Fanling tidak dapat mengerti mengapa ia telah menembus pertahanan Doulingnya seolah-olah itu menembus dadih kacang. Aku akan mati kali ini, rasa sakit yang hebat yang ditularkan dari dadanya menyebabkan penglihatan Fanling berangsur-angsur kabur. Saat dia akan pingsan, dia dengan paksa memutar kepalanya. Tatapannya melewati celah di hutan dan dia secara tidak sengaja melihat api hijau di sebidang tanah kosong itu tiba-tiba menjadi lebih kuat. Dia juga mendengar 2 tangisan melengking yang menyedihkan. Di bawah penindasan mutlak dari api surgawi, kedua sesepuh, satu terluka ringan sementara yang lain terluka parah, tidak mungkin bertahan di tangan Xiao Yan, yang kekuatannya tiba-tiba melonjak.
tubuh Fan Ling membentur tanah dan kelopak matanya terkulai perlahan. Dia samar-samar bisa melihat jubah hitam. Itu perlahan lewat di antara pepohonan dan berjalan ke arahnya. Mengikuti pergerakan langkah kaki, nyala api berwarna hijau di tubuh Xiao Yan secara bertahap mundur kembali ke dirinya. Ki itu, yang sebanding dengan Douling yang kuat juga diam-diam ditarik pada saat ini. Langkah kaki Xiao Yan berhenti di depan mayat Fan Ling. Kinya sekali lagi kembali ke kekuatan Dadoushi, sementara ekspresinya agak pucat. Dia terbatuk keras beberapa kali saat dia menundukkan kepalanya dan melihat tangannya yang sedikit terbakar yang disebabkan oleh energi yang terlalu kuat. Dengan tawa pahit yang tidak disengaja, dia berbisik, "Kekuatan Skyfire Tree Mysterious Chang'e ini memang cukup bagus. Sayangnya, kerusakan yang ditimbulkannya pada tubuh juga cukup besar. Sungguh tak terduga bahwa Anda benar-benar berhasil mempelajari salah satu perubahan di antara perubahan misterius 3 api langit. Hanya saja Anda masih belum mahir menggunakannya secara maksimal. Jika tidak, Anda hanya akan sedikit lelah dan cedera seperti itu, paling tidak akan muncul." Suara aneh Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan. Dia merasa sangat terkejut karena Xiao Yan berhasil meraba-raba cara menggunakan perubahan misterius 3 api langit dalam 1 bulan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia mengembalikan Heaven Swallowing Python kembali ke lengan bajunya dan menurunkan tubuhnya untuk melepas cincin penyimpanan di jari Fan Ling. Setelah itu, dia dengan cepat mencari di dalamnya dan mengeluarkan kotak giok dingin. Mulut Xiao Yan terasa agak kering saat dia menatap kotak giok dingin di tangannya, yang nilainya bisa disebut menakutkan. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, jantungnya juga mulai berdebar kencang saat ini. Setelah dia menghirup udara dalam-dalam, Xiao Yan tidak membuka kotak batu giok yang dingin itu. Sebagai gantinya, dia melemparkannya ke cincin penyimpanannya sendiri. Setelah itu, dia mulai membalik bagian dalam ring penyimpanan dengan liar. Sesaat kemudian, pecahan peta kuno muncul dan muncul. Ketika dia membuka fragmen peta, garis-garis yang dikenalnya, serta setengah dari gambar setan dan unik itu, muncul di pandangan Xiao Yan. "Aku akhirnya bisa menguasainya." Xiao Yan memegang potongan peta saat kegembiraan melonjak ke wajahnya. Dia dengan hati-hati menyimpan peta ke dalam cincin penyimpanannya dan menghela napas panjang. "Anak kecil, cepat pergi. Saya telah merasakan ki dari Fan Lao." Xiao Yan baru saja menyimpan pecahan peta saat suara Yao Lao segera terdengar. Hati Xiao Yan tiba-tiba menegang. Namun, saat dia hendak berbalik, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Dia berbalik sekali lagi dan dengan kejam memukul kepala Fan Ling. Hanya ketika dia mendengar suara tulang yang hancur, dia merasa benar-benar yakin. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang menerjang ke dalam hutan lebat. Sekitar 10 menit setelah Xiao Yan menghilang, sosok berwarna merah melintas di langit bagian hutan pegunungan ini. Sesaat kemudian, tubuhnya tampak tiba-tiba menjadi kaku saat dia menatap sebidang tanah kosong. Ekspresinya sangat gelap dan dingin saat dia memandangi mayat di tanah kosong. Bayangan merah menyala dan turun, mendarat di tanah kosong. Tatapannya menyapu tubuh pengawal darah satu persatu. Akhirnya, matanya menyusut tiba-tiba saat mereka berhenti di mayat lebih dari 10 orang yang pakaiannya dijahit tengkorak di atasnya. Suara berderit muncul saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Tatapan sosok merah menyapu mayat di semua tempat, tetapi dia tidak menemukan yang ingin dia temukan. Dia mulai melihat sekeliling dengan terburu-buru dan sesaat kemudian, tubuhnya berubah menjadi bayangan merah kabur dan menyerbu ke dalam hutan lebat. Bayangan merah tiba-tiba berhenti di dalam hutan lebat. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia melihat mayat di tanah. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan kejam dengan wajah pucat. Setelah meraung beberapa saat, gemuruh akhirnya mulai menghilang secara bertahap.
Fan Lao dengan tergesa-gesa berjalan mendekati mayat Fan Ling. Kilatan darah semakin pekat di tangannya saat dia menutupi kepala Fan Ling. Mengikuti tanda darah bercahaya, setetes darah cair yang aneh tiba-tiba mulai merembes keluar dari bagian belakang kepala Fan Ling dan akhirnya muncul di depan Fan Lao. Wajah Fan Lao dipenuhi dengan permusuhan yang dingin dan gelap. Dia melambaikan tangannya dan cairan darah pecah, berubah menjadi layar darah kecil. Di dalam layar darah itu, sesosok manusia, yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh api berwarna hijau, sebagian muncul. Karena layar darah terlalu tipis, bagaimanapun, Fan Lao tidak dapat dengan jelas melihat penampilan sebenarnya dari sosok manusia. Bang, pemeriksaan darah berlanjut selama setengah menit sebelum tiba-tiba pecah. Back skeleton Tom, bagus. Fan Lao perlahan membungkukkan tubuhnya dan membawa mayat Fan Ling. Setelah itu, dia berjalan keluar dari hutan lebat dengan ekspresi redup. Suara itu, yang dipenuhi dengan begitu banyak permusuhan hingga membuat orang-orang bergidik, perlahan bergema di tempat itu. Tidak peduli siapa itu, selama aku tahu siapa yang melakukan ini, aku pasti akan membiarkan dia menderita rasa sakit karena dagingnya dipotong oleh 10.000 pisau. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.